Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai apa yang hilang dari pendidikan di Indonesia. Bersama saya, Paulus Yanuardi Andrikon Telok, mahasiswa semester 3, program studi Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana. Teman-teman, dalam buku Madialog karya Tan Malaka, itu mengatakan bahwa kalau bangsa Indonesia belum merdeka, maka ilmu alam pun ikut terbelenggu juga. Nah, sedikit informasi teman-teman, Tan Malaka ini itu seorang guru sekaligus tokoh revolusionis Indonesia. Nah, dia sudah menciptakan banyak buku, contohnya salah satunya itu Madialog ini. Nah, kata Madialog itu sendiri itu adalah akronim dari kata ideologi. Dan Tan Malaka menciptakan buku ini itu untuk membebaskan pemikiran masyarakat Indonesia yang mistik dan irasional yang sudah mendarah daging dalam benak masyarakat Nusantara. Nah, teman-teman, permasalahan pendidikan di Indonesia itu sangat kompleks. Akan tetapi, pemikiran mengenai pendidikan Indonesia yang ideal itu sudah jauh direncanakan sebelum Indonesia merdeka. Salah satu tokoh revolusionis yang sudah kita bahas tadi, yaitu Tan Malaka, mengatakan bahwa pendidikan itu sebagai alat untuk bertahan hidup yang sejahtera dan membantu kaum jelata, yang idealnya harus membuat masyarakat mampu menghadapi kenyataan dengan berpikir secara logika dan tidak mengandalkan hal-hal yang gaib atau mistis. Ilmu alam dan matematika memang harus dikuasai, namun tidak semua anak itu sama. Nah, disinilah Ki Hajar Dewantara dengan sistem pendidikan Among hadir. Teman, Ki Hajar Dewantara adalah seorang mantan Menteri Pendidikan Indonesia. Dia juga sekaligus sebagai aktivis kemerdekaan Indonesia, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman Belanda. Nah, teman-teman, Ki Hajar Dewantara dia itu menciptakan suatu sistem pendidikan yang bernama Among, yang artinya metode pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dengan kasih sayang dan kodrat alam yang di dalamnya itu terdapat cara-cara untuk mendidik anak. Nah, Among ini juga berfokus kepada siswa-siswa ya, untuk lebih berfokus kepada minatnya sendiri agar lebih mudah untuk diajari. Kemudian, Kartini juga memiliki semangat bahwa pendidikan yang ada di Indonesia itu harus didapatkan secara setara antara siswa dan siswi, di mana dia mau pendidikan di Indonesia itu tidak hanya perempuan saja yang lebih diunggulkan, tetapi perempuan dengan laki-laki itu harus sama. Pada Orde Lama, Indonesia masih kekurangan guru-guru yang berkompeten. Adanya perpecahan, peperangan, dan perang dingin yang berkecamuk membuat pemerintah masih buntu dalam mencetak guru-guru yang berkualitas. Nah, pada masa ini, kuantitas guru lebih diprioritaskan daripada kualitas. Dan tujuan guru dan pendidikan pun lebih diarahkan pada patriotisme dan nasionalisme, sehingga harapan dari Tan Malaka tadi masih belum terpenuhi. Kemudian pada Orde Baru, fokus pendidikan Indonesia beralih pada pembangunan negara, sehingga tidak terlalu membuka ruang pada ilmu kesenian dan ilmu sosial. Siswa-siswi diharapkan mempelajari semua hal walaupun tidak ia minati. Nah, dengan pernyataan ini jelas bahwa harapan dari Ki Hajar Dewantara pun tidak terpenuhi juga. Nah, teman-teman, dalam hasil PISA atau Program for International Student Assessment itu ada yang menarik. Nah, dalam riset ini mereka mendapatkan bahwa siswi itu lebih cenderung lebih baik dalam mata pelajaran matematika, IPA, dan membaca. Nah, dibandingkan dengan siswa
Hal ini jelas bahwa pendapat dari Kartini yang ingin pendidikan itu setara antara siswa dan siswi itu tidak terpenuhi. Teman-teman, di video kali ini memang belum membahas tentang semua permasalahan pendidikan di Indonesia, tetapi yang jelas Indonesia itu tidak kekurangan guru-guru yang berkualitas dan murid-murid yang cerdas. Kita hanya belum menemukan sistem pendidikan yang kondusif untuk mengembangkan minat dan bakat dari murid-murid. Jadi, apapun yang terjadi ke depannya, kegiatan pendidikan dan pembelajaran itu harus terus kita kejar. Nah, menurut saya sendiri, perubahan itu bukan hanya tentang gaji, tetapi juga tentang beban. Jadi, kurangi beban guru dan kurangi beban dari murid. Saya lebih setuju jika fokus dan minat dari murid-murid itu lebih kepada apa yang mereka minati dan apa yang mereka senang. Jadi itu lebih mudah untuk dipelajari dan mereka lebih mudah untuk menerimanya. Seperti yang dikatakan oleh seorang YouTuber, yaitu Bang David Gadgetin, lebih baik menjadi ahli dalam satu bidang daripada bisa semuanya tetapi tidak ada yang ahli satupun. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.